Pertama, kami mengapresiasi setinggi-tingginya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Salut untuk Pak Cokorda dan Majelis Hakim anggota yang memeriksa perkara ini dan mengadili dengan keputusan yang sangat-sangat kami apresiasi. Putusan bebas ini adalah kemenangan besar untuk gerakan sosial di Indonesia, gerakan demokrasi di Indonesia, dan ada banyak hal yang saya kira bisa dipetik dari putusan itu. Yang pertama, bahwa apa yang diungkapkan oleh Haris dan Fathia adalah fakta-fakta kebenaran, baik itu menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi di Papua maupun juga hubungannya dengan operasi militer di Papua. Yang kedua, putusan Majelis Hakim tadi juga menegaskan bahwa justru yang harus disoroti adalah konflik kepentingan atau benturan kepentingan seorang pejabat negara di dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang juga masih membawa kepentingan-kepentingan pribadi, bukan kepentingan negara. Yang ketiga, ini juga pesan kepada para aktivis di seluruh Indonesia, di Papua, di Maluku, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Bali, untuk tidak gentar melawan upaya-upaya kriminalisasi atau intimidasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, konflik kepentingan, dan juga misalnya korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia dan pengerusakan lingkungan. Yang juga penting adalah jangan gentar dituduh antek asing atau membawa kepentingan asing, karena di dalam pengadilan kasus Haris dan Fathia justru yang terbukti adalah sang pejabat membawa kepentingan-kepentingan asing. Dan ini yang seharusnya bisa dicermati oleh masyarakat untuk tidak mudah dikelabui oleh para pejabat publik yang seringkali berdalih pada kepentingan negara, padahal sebenarnya membawa kepentingan asing dan kepentingan dirinya sendiri dan golongannya untuk memperkaya diri. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada Majelis Hakim. Ini kemenangan para korban yang bersolidaritas pada hakim, jurnalis, dan juga semua aktivis dan para pengacara yang menunjukkan integritasnya dengan maksimal. Putusan ini punya arti besar untuk Papua, bahwa apa yang diperjuangkan oleh orang-orang Papua, oleh aktivis masyarakat adat Papua, oleh aktivis perempuan Papua, oleh para agamawan Papua adalah sebuah kebenaran, bahwa perjuangan mereka seringkali menghadapi tudingan-tudingan antek asing, tudingan-tudingan tidak nasionalis, atau tudingan-tudingan lain yang tidak berdasar. Pengadilan negeri hari ini membuktikan bahwa apa yang terjadi di Papua yang seringkali disuarakan oleh para pemimpin adat, pemimpin perempuan, pemimpin agama adalah sebuah kebenaran. Dan Haris juga Fathia adalah penyambung lidah dari apa yang mereka perjuangkan di Papua. Karena itu harus ada koreksi besar dari negara, dari pemerintah pusat dalam pendekatan kebijakannya di Papua. Baik itu pendekatan ekonomi yang cenderung hanya mengeruk kekayaan alam di Papua untuk kepentingan Jakarta atau kepentingan modal asing, maupun juga pendekatan kebijakan keamanan yang sudah begitu banyak menjatuhkan korban, baik itu warga masyarakat sipil maupun juga aparat keamanan. Dengan kasus ini sampai dengan vonis bebas Haris Fathia itu membuktikan bahwa bisnis militer di Papua itu betul-betul ada, nyata, fakta untuk eksploitasi sumber daya alam. Supaya publik Indonesia itu belajar untuk kasus Papua, jangan dapat berita sedikit-sedikit saja. Jadi mereka harus tahu bahwa dropping militer yang sangat besar ke Papua itu dalam rangka kepentingan ekonomi bisnis. Dan ini sidang ini membuktikannya, dan itu membawa kebaikan, itu membawa bukti bahwa apa yang orang Papua bicara itu terbukti pada sidang ini. Begitu, Kak. Jadi proses persidangan ini sebenarnya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita orang di Papua. Karena yang kita saksikan tiap hari di kampung-kampung adalah ada militer yang datang, kemudian ada kontak senjata antara militer dengan orang atau organisasi yang juga pegang senjata TPNPB, kemudian ada orang-orang yang harus keluar dari kampungnya, tapi ada proses tambang yang berjalan tanpa orang Papua pemilik tempat itu betul-betul sadar apa yang sedang terjadi di wilayahnya, bahwa ada dropping pasukan yang sangat besar itu sebenarnya untuk mengamankan areal pertambangan. Itu kita sama sekali tidak mengerti, kita tidak tahu, kita hanya tahu bahwa oh ini karena dinilai tidak aman makanya pemerintah Indonesia kirim militer banyak-banyak ke sini. Makanya penelitian ini dan proses persidangan ini membuktikan bahwa gangguan keamanan dan lain-lain juga dropping militer yang sangat banyak ke Papua bukan
bukan cuma karena alasan Papua yang tidak aman, tapi ada alasan lain, yaitu kepentingan bisnis yang sangat besar untuk tanah Papua, karena tanah Papua itu sangat kaya. Yang diangkat oleh teman-teman ini kan wilayah yang emasnya sangat banyak ya, Intan Jaya, DGWO, itu wilayah yang sudah sangat lama. Kita sebagai organisasi gereja, kita tahu bahwa ada helikopter ke sana, keluar masuk hutan, ada emas yang diangkat, tapi kita tidak punya kemampuan. Bagaimana cara melawan ini, melawan sistem yang mencuri emas, legal maupun tidak legal, itu kita tidak punya kemampuan sampai ke situ, di Sungai DGWO dan sekitarnya. Dengan sidang ini, orang jadi tahu bahwa ternyata ini sudah bertahun-tahun orang mengeruk kekayaan alam, mengambil keluar emasnya, seperti itu. Dan ternyata ada banyak sekali perusahaan, termasuk ada militer di balik perusahaan-perusahaan itu. Yeremia, almarhum Yeremia, ya saya yakin dia lagi bersyukur di sana karena hari ini terbukti bahwa yang dia bilang bahwa ini militer di sini untuk kepentingan apa, kita tidak punya ini untuk kepentingan mengamankan, itu terbukti dalam proses hari ini. Dan karena wilayahnya yang kaya akan emas lah, membuat keluarganya menjadi korban, keponakannya diculik dan dia sendiri mati dibunuh. Ya, saya pikir yang paling masalah adalah orang-orang serakah di Republik ini, Kaleksi, orang-orang yang sangat serakah. Dan celakanya orang-orang serakah itu adalah mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kuasa. Dan itu semakin memperparah kita, apalagi masyarakat adat yang hanya bisa bilang ini tanah saya. Kalau mau ambil kekayaan, bunuh saya, hanya bisa seperti itu. Dan kalau orang di Papua dibunuh hari ini karena mempertahankan tanahnya, orang di Jakarta tidak tahu. Itu fakta-fakta yang sangat jauh dari kenyataan publik Indonesia. Makanya proses persidangan ini paling tidak menjadi pintu, menjadi jalan untuk orang mencari tahu lebih banyak lagi apa yang terjadi di Papua.